hari ini kami pemerintah desa Karang Taruna, BPD, RT RW dan seluruh perangkat dan komponen masyarakat peduli dengan warga kami, saudara kami, anak kami yang dinyatakan, sekali lagi saya katakan dinyatakan oleh pihak pemerintah menjadi korban terkonfirmasi COVID ya, yang meninggal kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kami amat sangat menyayangkan kenapa kemarin, beberapa hari kemarin ada korban juga dengan terkonfirmasi COVID, ada bantuan dari BPBD maupun pemerintah daerah. Tapi kenapa untuk warga kami tidak ada bantuan sama sekali? Sehingga kami di WA, kami di share dari penyerahan bantuan BPBD itu kami terenyuh. Istrinya ngirim gambar ke saya, foto ke saya. Terus kami coba bangkitkan warga-warga kami untuk membantu secara gotong royong mencoba merasakan penderitaan saudara kita. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban mereka. Sekali lagi, warga kami dinyatakan, saya dinyatakan artinya apa? Saya meragukan apakah betul warga saya ini positif COVID. Ini yang menjadi titik tekan bahwa kami akan perjuangkan, termasuk karena keluarganya tidak terima dengan apa yang selama ini sudah mereka terima perlakuan dari pihak pemerintah, khususnya gugus kabupaten dan dinas terkait yang paling bertanggung jawab terkait dengan hal ini, dinas kesehatan ini. Sehingga jumlah bantuan yang kami koordinir dari masyarakat, dari Karang Taruna, Pemuda dan lain sebagainya 4.650.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan cukup bermanfaat untuk 40 hari almarhum. Mudah-mudahan juga almarhum dapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami jelaskan. Upaya Pemdes bagaimana Pak agar keluarga dapat santunan? Kami ya, karena kami dianggap orang yang kami secara pribadi atau pemerintah desa dianggap tidak kooperatif atau apalah bahasanya, monggo. Saya selaku pemimpin akan memperjuangkan hak warga kami dan melindungi, mengayomi hak warga kami. Karena apa? Dari pihak keluarga mau mengupayakan hukum. Upaya hukum kami persilahkan. Bahkan kami mensupport kalau memang itu untuk mencari keadilan. Jadi kami tidak bisa di situasi kayak gini terus kita seakan-akan jadi korban yang nggak jelas. Kami punya bukti ya, saya katakan di-COVID-kan karena ada bukti-bukti yang meragukan menurut kami. Monggo, kami dianggap seperti apa nanti akan saya sertakan bukti-bukti yang menurut kami di-COVID-kan ya. Ini yang perlu menjadi titik tekan sehingga pihak keluarga ya, karena keluarganya juga ada orang yang berpendidikan juga, kebetulan juga agak mampu sehingga akan menempuh upaya hukum. Artinya mungkin diperdatakan atau nanti masalah pidana atau tidak itu nanti, yang jelas sanksi sosial masyarakat yang ditanggung oleh beban. Kami terenyuh sekali Mas, karena apa? Bu Komariah ini dibebani 2 anak yatim ya. Yang satu masih umur setahunan, yang satu baru PAUD. Betapa nistanya kami selaku kepala desa dan warga ada hal kayak gini kita tidak peduli. Sehingga kami mengambil inisiatif, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyerahkan bantuan yang walaupun tidak seberapa. 4.650.000 ini cukup untuk 40 hari almarhum. Demikian mungkin. Dan masyarakat support begitu Pak? Ya, masyarakat alhamdulillah sama sangat support sekali, RT, RW, BPD, Ibu PKK, dan yang paling berperan termasuk Karang Taruna. Alhamdulillah Karang Taruna kami setiap ada kegiatan yang sifatnya sosial kayak gini kooperatif sekali, sehingga kami memberikan 2 jari untuk Karang Taruna Tunas Mulyan Jarujo. Mudah-mudahan selalu bisa berkiprah. Peran serta dari Satgas Kecamatan Pak? Ya, kami memang cara ini tanpa sepengetahuan beliau-beliaunya. Walaupun saya sendiri, saya secara kepala desa juga terlibat dalam Satgas. Artinya bisa dikatakan Satgasnya sudah bubar atau belum, kami pun juga tapi saya memang secara pribadi sekarang tidak aktif ya. Ada hal-hal yang memang membuat kami, kenapa kami harus mengambil jalan kami sendiri, karena kami ya punya pemikiran tersendiri.
Bisa Ya. disampaikan Pak dampak pas pemakaman kemarin itu, Ya. dampak sosial. Tadi dampak sosialnya kasihan anak-anak mereka dikucilkan. Bahkan si istrinya mau belanja ke sana selalu ya ndak mau, istilahnya gimana ya, sampean tahu sendiri orang kalau dinyatakan keluarganya terpapar, bahkan kemarin si istrinya dinyatakan reaktif juga, sehingga sanksi sosialnya betul-betul ya membuat mereka kehilangan keluarganya, dia dikucilkan, sehingga dia menjadi orang yang sangat-sangat secara psikologis tertekan sekali. Jadi saya kasihan termasuk dengan efek mental dari anak-anak beliau almarhum. Ya, jadi saya tahulah kayak apa orang kalau keluarganya terpapar pasti dijauhi oleh lingkungan mereka. Karena apa? Mereka ketakutan. Dan kalau saya lihat kemarin itu karena riwayat sakitnya memang itu punya sakit yang sudah menaun saraf sebetulnya. Ya, jadi kalau itu dikatakan positif swab dan sebagainya ada, kami pegang. Tapi saya meragukan surat positif swabnya ini. Jadi nanti ini menjadi dokumen rahasia kami, keluarga khususnya kami sudah di-share. Ini suratnya ini Pak, apakah benar kayak gini? Mereka browsing ternyata tidak kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran pemerintah daerah, para pihak, Satgas Covid, gugus kabupaten dan sebagainya, bahkan gugus kecamatan pun saya walaupun selaku pengurus tidak menyetujui dan tidak mengiyakan pola tindakan pengambilan tindakan yang kayak gini macamnya. Ya, kasihan. Jangan mengambil ya apa bahasanya memanfaatkan situasi kayak gini lah. Kasihan. Kita saatnya berbuat, kita saatnya peduli, dan mudah-mudahan mereka artinya orang yang berkompeten, Satgas, kabupaten dan sebagainya ini punya pemikiran yang jernih, hati nurani, sehingga tidak asal iya saja. Ya, ini yang perlu kami tekankan. Bagi saya, apabila dianggap statement saya ini dianggap membuat mengada-ngada, dianggap melanggar hukum, monggo. Ya, saya selaku kepala desa konsekuen bertanggung jawab statement yang saya keluarkan. Saya berusaha melindungi warga saya. Sementara ini berapa Pak, data yang diterima Pemdes yang terkonfirmasi selama ini? Jadi kalau yang dinyatakan positif dulu pernah ada, usia 5 tahunan 1, terus yang meninggal ini 1, dinyatakan desa menerima juga, saya katakan enggak juga ya. Jadi kita waktu itu kebetulan karena di gugus kecamatan sehingga saya tahu ya. Jadi kalau ada yang lain-lain dikatakan terkonfirmasi, ada OTG, ada PDP dan sebagainya, kami secara data tidak pernah terima. Ya, ini ya amat-amat kita sayangkan penanganan. Apakah betul COVID itu bahaya? Mungkin iya, tapi jangan dibuat semenakutkan itu. Apalagi dengan hari-hari ini saya di-share dari teman-teman di Tuban, wah kerap mencekam. Ini satu keluarga semua, ini kan boleh dibilang satu keluarga, tapi kan lain rumah, 4 rumah khususnya, sehingga warga kami dampak yang lebih besar lagi. Saya katakan kenapa kerja di mana-mana mereka harus rapid, mereka ditolak untuk kerja. Kalau ini berkepanjangan terus, masyarakatnya mau makan apa? Apakah dengan uang 600, 300 ini cukup untuk menempuh hidup mereka? Kan tidak cukup gitu. Jadi tolonglah penanganan itu yang serius, jangan pas cuma so-opo seremonial gini ya, saya nggak yakin juga ya. Itu yang saya pantau, sepengetahuan saya dengar, saya lihat, dan karena kebetulan saya juga terlibat di dalamnya sana, sehingga saya betul-betul prihatin ya, prihatin penanganan COVID yang kayak gini ini. Kalau kita cuma pakai masker, distancing, kan kita sayangkan pasar buka, sekolah enggak, ini kan lucu juga gitu loh. Kemarin bahkan dari pemerintah mengharapkan anak-anak belajar di balai desa. Apa bedanya balai desa dengan di sekolah? Saya dihubungi langsung oleh pihak sekolah, anak-anak supaya belajar di fasilitasi internet desa, perangkat desa membantu loh. Gurunya suruh apa? Kan lucu juga gitu. Jadi kayak itu ya, semua saling lempar, cari aman. Kalau seorang pemimpin ya cari aman,
cari enaknya saja, tidak mau berkonsekuensi apapun risikonya, ya jangan jadi pemimpin. Ya, itu kalau saya. Monggo, nanti silahkan. Ini tidak ada yang perlu dikat, ya. Sampaikan. Andai kata saya harus pertanggungjawaban, saya pertanggungjawabi. Silahkan. Ini tidak ada yang perlu dikat, ya. Sampaikan. Andai kata saya harus pertanggungjawaban, saya pertanggungjawabkan. Ya, mungkin ada yang salah, jangan sampai yang salah, kan monggo. Karena saya bicara ada bukti, saya punya data. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Siap, cukup Pak. Ya.